Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rizky Avianita, Ajeng Ainina, dan Sinta Ningsih akan mereview jurnal manajemen risiko. Dalam review jurnal ini, kami akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, lokasi studi khusus. Yang ketiga, metode manajemen risiko. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Kami akan menjelaskan 2 jurnal. Untuk jurnal yang pertama, yaitu berjudul Dampak Pembuangan Lumpur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak Terhadap Kualitas Air Sungai Kapuas, dan juga yang kedua, yaitu Efforts in Reducing Air Pollution Exposure Risk in China, State versus Individual. Untuk judul jurnal pertama, yaitu Dampak Pembuangan Lumpur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak Terhadap Kualitas Air Sungai Kapuas. Untuk lokasi studi khususnya yaitu di Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk latar belakangnya yaitu berada pada PDAM Tirta Katulistiwa, Kota Pontianak, yang merupakan salah satu perusahaan daerah air minum atau PDAM konvensional yang menghasilkan limbah berupa lumpur dari proses produksi air limbahnya. Pada pengolahan air bersih ini digunakan tawas atau aluminium sulfat Al2SO4 sebagai bahan koagulan, yang mana hal tersebut menyebabkan limbah lumpur yang dihasilkan mengandung logam aluminium yang kemudian menjadikannya sebagai limbah bahan beracun berbahaya atau B3. Hal tersebut disebabkan karena limbah tersebut langsung dibuang begitu saja ke badan air Sungai Kapuas dan tidak diolah terlebih dahulu sehingga mencemari air Sungai Kapuas. Dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan jurnal ini untuk mengetahui sejauh mana konsentrasi aluminium yang terkandung dalam limbah lumpur tersebut dapat mencemari kualitas air Sungai Kapuas dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta biota air di Sungai Kapuas dengan menggunakan metode analisis resiko lingkungan. Dan akan dibuat alternatif manajemen resikonya. Pada metode manajemen resiko terdapat 4 tahapan, yaitu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pemantauan, dan keempat evaluasi atau perbaikan. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa alternatif, yaitu pertama, pihak PDAM Kota Pontianak membentuk bagian pengolahan lumpur atau PL sebagai bagian dari struktur organisasi PDAM yang berperan dalam pengolahan lumpur. Kedua, menjadwalkan pembuangan lumpur dengan mempertimbangkan kondisi pasang dan surut Sungai Kapuas. Ketiga, memberikan alternatif pengolahan lumpur ke pihak PDAM agar PDAM Kota Pontianak dapat memanfaatkan limbah lumpur yang dihasilkan dari proses air bersih tersebut. Untuk tahapan metode yang kedua, yaitu pelaksanaan, dilakukan untuk pertama, pihak PDAM membentuk bagian pengolah lumpur sebagai bagian dari struktur organisasi yang ada di lingkungan PDAM Kota Pontianak. Kedua, pihak PDAM menjadwalkan pembuangan lumpur dengan mempertimbangkan kondisi pasang dan surut Sungai Kapuas. Hal ini dilakukan agar konsentrasi aluminium yang tinggi dari pembuangan lumpur tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas air Sungai Kapuas yang berada di sekitar intake PDAM Kota Pontianak. Dan yang ketiga, pihak PDAM bagian pengolahan lumpur melakukan penelitian pemanfaatan limbah lumpur sebagai alternatif tawas cair yang nantinya akan dimanfaatkan untuk proses koagulasi dan flokulasi selanjutnya. Untuk tahap metode yang ketiga, yaitu pemantauan, dilakukan dengan pengujian sampel air pada pembuangan lumpur secara berkala, yaitu 3 bulan atau 6 bulan sekali setelah alternatif pengolahan sudah diterapkan dan dilakukan. Selain itu juga dilakukan dokumentasi terhadap alternatif pengolahan yang sudah dilakukan untuk mengetahui apakah alternatif pengolahan tersebut berjalan dengan baik sesuai fungsi dan peruntukannya. Dan untuk tahapan terakhir yaitu evaluasi atau perbaikan guna melakukan pemeliharaan sarana pengolahan pembuangan lumpur PDAM agar dapat berfungsi meminimalkan kandungan aluminium pada limbah lumpur PDAM sehingga tidak mencemari badan air Sungai Kapuas yang dijadikan tempat pembuangan limbah lumpur tersebut.
Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya telah dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasi dalam manajemen risiko agar alternatif yang dilakukan aman. Lalu yang kedua, telah membentuk bagian pengolahan lumpur pada tahap perencanaan manajemen risiko agar jika terjadi maintenance akan cepat tanggap. Dan yang ketiga, limbah yang dihasilkan tidak lagi menjadi limbah B3. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, belum adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan manajemen risiko. Yang kedua, belum adanya analisis terkait dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dan yang ketiga, manajemen risiko hanya berfokus pada PDAM dan sungai saja, tetapi tidak dengan masyarakat. Kemudian di sini ada jurnal yang kedua dengan judul Effort in Reducing Air Pollution Exposure Risks in China, States versus Individual, atau upaya mengurangi risiko paparan polusi udara di Tiongkok negara versus individu. Kemudian di sini ada lokasi studi khusus penelitian ini dilakukan di 30 provinsi di Cina, provinsi-provinsinya di seperti yang di layar. Kemudian di sini ada latar belakang. Nah, di sini Cina merupakan negara yang mengalami percepatan urbanisasi yang cukup pesat. Hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi udara di Cina, diakibatkan semakin banyak masyarakat di Cina, akan semakin banyak juga kegiatan yang dilaksanakan. Dan hal tersebut membuat udara di Cina mengalami polusi. Nah, polusi tersebut mengandung partikel halus seperti PM2,5. Nah, di sini untuk manajemen risikonya yaitu upaya negara dan individu dalam mengurangi risiko paparan dari PM2,5. Lanjut. Kemudian di sini ada metode manajemen risiko, yaitu yang pertama pemetaan konsentrasi PM2,5 dengan menggunakan pemodelan adaptif struktur atau TSAM, yaitu pemodelan dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan data AOD atau data yang digital, yaitu dari data dari atmosfer itu yang akan dilakukan pemodelan PM2,5. Dan kemudian di sini ada spesialisasi faktor pemaparan, yaitu menggunakan metode multi-stage cluster random sampling secara acak. Nah, di sini melakukan wawancara terhadap orang masyarakat di Cina secara acak dengan menggunakan metode ini, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata faktor paparan untuk masing-masing daerah dan mencocokkan nilai-nilai tersebut dengan titik-titik geometris. Kemudian ada koreksi populasi. Nah, ini dilakukan untuk melakukan proyeksi laju pertumbuhan dan laju ini dari data populasi tingkat kabupaten dikumpulkan dari serangkaian buku tahunan statistik. Kemudian ada penilaian risiko pajanan. Di sini dilakukan model risiko polusi tertimbang atau PWR yang merupakan model terintegrasi termasuk PM2,5. Nah, di sini penelitian ini mempertimbangkan model risiko paparan ini dengan agar dapat menilai risiko yang telah terjadi di masyarakat. Kemudian ada klasifikasi strategi pengendalian risiko. Nah, di sini menggunakan perhitungan risiko tertimbang populasi. Nah, di sini hasilnya yaitu upaya yang dilakukan oleh individu lebih efisien daripada yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi konsentrasi PM2,5. Lanjut. Kemudian di sini ada tahap-tahap metode, yaitu ketiga metode tadi yang saya sebut, kemudian mendapatkan
PWR dari individu dengan negara. Dengan begitu dapat dilakukannya strategi kontrol resiko. Kemudian di sini ada contoh dari hasil metode TSAM, yaitu pemodelan PM2,5 di atmosfer dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, pada metode ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya metode PM25 dapat mengukur paparan polusi di Cina secara luas. Lalu yang kedua, adanya perspektif baru dengan menyelidiki kemungkinan dan efektivitas pengurangan risiko paparan dengan beberapa kombinasi penurunan udara. Sedangkan kekurangannya, yaitu yang pertama, cakupan penelitiannya terlalu luas sehingga referensi parameter yang digunakan sangat banyak. Lalu yang kedua, parameter yang rancu mengakibatkan hasil yang kurang akurat. Yang ketiga, terdapat banyak faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan seperti asap rokok, kompor batubara, dan asap kegiatan masak. Dan yang keempat, karena data yang rancu, maka saran untuk perubahan kegiatan pribadi perlu dibahas lebih lanjut untuk kelompok rentan. Ya, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.